Ya, kita tarik dia nggak mau, lepaskan gitu loh. Kalau seandainya cowok itu seganteng apapun, cewek itu secantik apapun, kalau misalnya kita mau bawa kepada Tuhan, lalu dia lalu menarik kita kembali untuk jauh dari Tuhan, lepaskan. Itu begitu. Nah sekarang kan banyak kan cewek apa? Sayang, kapan lagi? Zaman sekarang ganteng, cakep, cantik, kaya, waduh dilepaskan. Sayang. Karena misalnya ini kan kejadian. Sebut saja. Apa sih yang bikin lu mau melakukan apa aja untuk cewek? Kasarnya, lu bela-belain jemputnya nggak deket bro. Kalau deket sih oke. Misalnya Jakarta Bekasi gua. Misalnya, nah apa sih yang bikin lu mau sampai segitunya gitu? Lagi di sini dengan kita ngotakin podcast. Kita mau ngasih salam dulu sama teman-teman kita. Shalom. Apa kabarnya untuk semuanya yang menyaksikan ini? Semoga doa kita tetap sama. Semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Dijauhkan dari segala virus, sakit penyakit apapun deh. Dan pesan kita tetap satu, stay at home. Kalau nggak perlu jangan kemana-mana. Karena itu akan menambah resiko untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayangin. Oke, sebelum ini saya juga akan memberikan satu tawaran kepada para penonton, para sebutannya panggilannya Sobat ngotak lah ya. sobat ngotak lah ya, sobat ngotak untuk kalau ingin ada yang bertanya, kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya di bawah ini gitu. Oke, kolom komentar di bawah ini silakan. Kita pokoknya apapun pertanyaannya, apa aja. Pertanyaan ya pokoknya apa sih, pertanyaan itu ya pokoknya apa aja dari kehidupan sehari-hari, bicara mengenai kehidupan pengalaman spiritual atau apapun, ya pokoknya apapun boleh bertanya. Nanti kita akan jawab ya sebisa kita. Yang pasti gini, kita akan ada satu sesi Pastilah. khusus untuk Q&A. Seperti yang kita udah janjiin sama teman-teman semua. Banyak nih yang penasaran, yang mau nanya, banyak banget. Kita akan siapin satu sesi khusus Q&A. Jadi di situ kita akan ngejawab, kita akan ngebahas semua pertanyaan kalian. Betul. Jadi kalau yang menitip pertanyaan boleh via komentar di bawah, ya kalau memang bingung ya boleh juga via WhatsApp atau Japri lah. Cuman lebih enak via komentar di bawah Komentar di bawah aja. Jadi ke save dan nggak hilang. Betul, setuju. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, hari ini nih kita mau ngebahas tentang masih seputar lingkungan percintaan, pergalauan, pasangan dan lain-lain gitu. Kita mau ngebahas tentang mungkin ada juga pertanyaan nih mengenai kalau orang pacaran nih. Saya udah pacaran nih. Kalau yang kemarin yang kita lihat satu teman kita itu pacarannya luar biasa lah ya, pacarannya benar-benar kudus. Karno sama Yohana, pokoknya Noel senggol bacok aja pokoknya sistemnya kan. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari misalnya nih kayak saya punya pacar nih. Rata-rata misalnya saya udah sayang banget, cuman saya udah memberikan seluruhnya nih. Misalnya kan ini kita berbicara mungkin orang di luar sana lah. Atau mungkin saya udah sayang banget deh sebenarnya nih sama pacar saya kayak, cuma pacar saya nggak bener nih. Misalnya bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kadang suka kelihatan nih cowok begitu deketin cewek, iya rajin setia. Begitu udah dapet belum tentu rajin ke gereja lagi. Banyak. Karena apa? Udah jadi pacar, udah jadi punya gua. Apalagi ketika cewek mulai main hati, udah selesai. Kesalahan apapun udah pasti dimaafkan oleh hati. Karena biasanya seperti itu. Dan rata-rata cowoknya jadi semau-maunya nih. Sebetulnya kita harus gimana sih? Kayak saya sayang banget nih, misalnya sebagai si cewek sayang banget nih sama pacar, tapi pacarnya kayak begitu. Saya harus pertahanin apa jangan sih? Oke. Jadi ini sebenarnya hal yang sering terjadi ya di dalam kehidupan keseharian, baik anak-anak muda yang mungkin ya bukan hanya
orang Kristen saja, tapi ini siapapun lah di luar sana pun hal seperti ini sering terjadi gitu. Dan kebanyakan apalagi kalau ini bicara mengenai soal hubungannya di dalam gereja gitu ya, maksudnya sesama apalagi ini bicara soal anak Tuhan gitu. Ini yang lebih riskan lagi, lebih mengkhawatirkan lagi. Saya pernah mendapati orang seperti itu, jujur ada, ya, pernah melihat dan pernah mengalami anak didik saya seperti itu juga ada gitu, ada, dan saya sangat menyesali dan sangat sedih gitu, kenapa harus terjadi. Nah, satu hal yang saya mau katakan untuk kasus seperti ini adalah dari pihak wanitanya dulu yang penting, dari perempuannya gitu ya. Jadi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada lebih wise lah ya, tahu wise ya? Iko wise itu mah. Lebih wise, lebih bijak, lebih berhati-hati di dalam kita mengambil keputusan. Itu apalagi menyangkut mencari pacar. Kalau pacar Cina mah enak ya, sekantong banyak, pakai es lagi. Tapi ini kalau bicara mengenai teman hidup, teman dekat gitu ya, teman yang bisa yang disukai, ya pacaran lah gitu. Dan itu perlu hati-hati, tidak bisa sembarangan. Yang ada nanti seperti ini. Kenapa? Kebanyakan, maaf kata nih ya, makanya kalau perempuan sebagai wanita itu harus waspada dalam memilih cowoknya gitu. Terutama yang pertama, janganlah pilih cowok itu yang abal-abal gitu. Ya maksudnya abal-abal. Cowok jadi-jadian. Cowok jadi-jadian gondoruo, bukan ya. Cowok di sini abal-abal maksudnya adalah abal-abal dalam hal kerohaniannya juga, sifatnya, karakternya yang tidak baik. Itu jangan. Karena apa? Karena banyak orang Kristen ya, anak Tuhan cewek milih cowok gitu, yang tahu dia anak Tuhan juga, yang penting Kristen gitu. Tetapi Kristennya nggak jelas. iya, bukannya KTP lagi. Iya. Mungkin CCP gitu kan, saya nggak tahu sih, kayak si Encep bagaimana lah ya. Dan Kristennya itu nggak jelas maksudnya apa, baik karakternya, sifatnya, wataknya, moralnya, apalagi imannya, yang sama sekali tidak menunjukkan hal-hal yang positif, yang baik lah pokoknya kita membangun gitu. Nah, ketika seseorang cewek seperempuan itu milih cowok seperti itu pasti itu merupakan satu langkah awal yang paling salah gitu. Kenapa? Akibatnya nanti panjang dah pokoknya. Cuman yang paling sulit adalah gini loh, kayak ketika si cewek ini sudah mulai benar-benar sayang sampai cowok, apalagi bicara mengenai sudah melakukan lebih dari yang sewajarnya. Kalau mau putusin kan pasti mikirnya gila, gue udah sayang banget, gue udah ngasih segalanya, kasarnya pasti ada pikiran udah ya saya bisa tanggap begini ya, mungkin kenapa cewek bisa berbuat sejauh seperti sampai seperti itu ya. Betul. Yang pertama karena ceweknya itu, perempuannya itu memiliki seperti tadi, memandang cowoknya itu mungkin apa karena dia ganteng gitu kan, makan tuh ganteng ya kan gitu. Atau kedua, apa karena dia kaya, makan tuh kaya tapi lu menderita gitu kan. Nah, kedua hal ini kebanyakan zaman sekarang emang yang paling utama nih, kadang-kadang ini dicari, apalagi udah kayak opa-opa Korea, ya kan, ya mukanya kayak kue mochi, iya putih, bibir merah, kayak panas dalam, bener, ya kan putih, lehernya hitam, ya kan gitu, bibir merah udah kayak panas dalam, bibir merah, di sininya ada hitam, padahal panonya udah nyebar, putihnya, ya, apalagi seperti itu, aduh ya, zaman sekarang udah pasti itu yang paling dicari keadaannya. Tapi saya katakan padahal itu merupakan hal yang paling salah, paling keliru. Ya kenapa cewek bisa? Karena aku udah terlalu cinta, terlalu sayang. Kenapa? Ya karena dia melihat yang pertama ketika dia menjalin satu hubungan, dia membangun hubungannya itu bukan berdasarkan takut akan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Yang dia lihat fisiknya dulu.
Padahal Dari mata sangat- turun ke hati. Ya. Ah, iya Iya. betul tuh kayak lagu harus. Padahal Iya. harusnya Ya harusnya belajarlah cari cowok itu yang benar-benar pasangan itu ya baik cowok atau cewek lah yang benar-benar sesuai dengan kriteria firman Tuhan lah. Gitu. sekarang gini, misalnya nih, ini kita tanya nih sama Kyong, misalnya ada dua cewek nih Kyong, yang satu benar-benar takut akan Tuhan, tapi jelek, Hmm. yang satunya lagi cakep, cuman gesrek, pilih mana? Cakep. Ya, Itulah Itu kita yang susah. bawa dia. Nah itu yang susahnya Kita yang kayak salah cewek juga pasti sama dan milih cowoknya Betul. begitu dengan target nanti itu cowok pasti ngikut gua lah. Betul. Yang jadi pertanyaannya adalah yang bucin siapa? Oh, yang ke bawah siapa gitu? Nah, maksudnya. itu dia. Kalau seandainya kita nggak munafik nih, apalagi anak muda. Wah, ngeliat itu cowok ganteng, cakep banget. Yang penting dia respon baik sama kita. Wah, kita yang sayang sama dia habis-habisan. Nah, itu yang bahaya. Padahal dia brengsek gitu. Padahal dia orangnya Nggak bener lah. nggak bener. Wah, itu bisa ke bawah anak Tuhannya. Di sinilah kelemahannya. Siapa yang lemah, siapa yang bucin, itu yang hanyut. Tapi kan Gitu. kadang suka ketemu juga sama temen yang bilang, enggak lah, gue sekalian jadi bawa jiwa, gue sekalian mau jangkau jiwa. Nah, supaya itu kita bisa bener-bener narik dia dan bawa dia, itu apa yang harus kita siapin dari kitanya dulu? Makanya jadi cewek jual mahal. Itu jadi pasangan itu. Wah, bahaya ini. Bener. Untuk belajar supaya kita itu yang dikejar, kita itu yang dicintai. Kenapa? Kalau kita, saya kasih tips sebagai para cewek-cewers ya. Nih. Cewewers. Apa sih cewewers? Ya pokoknya gitu. Ya, jangan mudah jatuh cinta. Orang yang mudah jatuh cinta itu adalah orang yang gampang terbawa nafsu, nafsunya besar gitu ya. Dan orang yang mudah jatuh cinta, yang gampang jatuh cinta itu gampang terjebak lah. Saya katakan obral cinta kayak murahan gitu loh. Mudah Jangan. jatuh cinta itu dosa nggak sih? Oh iya. Bukan katakan dosa besar apa itu enggak, tapi kesalahan iya gitu. Mudah jatuh cinta. Iya, karena gampang terlalu menyatakan cinta itu. Jadi apa ya? Orang baru jatuh cinta itu nggak beda sama kayak orang genit, lemus gitu loh. Cuman ada loh kayak yang mudah jatuh cinta. Nah itu tuh maksudnya apa sih? Satu kesalahan, kutukan, dosa atau apa gitu. Ada pasti yang mudah jatuh cinta. Jadi maunya ganti-ganti. Biasanya kebanyakan cowok lah. Maunya ganti-ganti pacar mulu. Karena apa? Aku nggak suka sama dia, udah bosan ganti ini, ganti lagi, Nah, ganti-ganti. itu karakter buruk itu. Itu dia yang kata begini. Itu adalah tipe cowok yang nggak setia. Orang yang gampang jatuh cinta seperti itu. Cuma pasti mereka berargumen. Gue putus sama dia karena gue ada Nggak masalah. cocok, apa Bukannya gimana, gue nggak bener. setia loh. Nah kan pasti gitu. Ya sekarang begini, kalau seandainya dia putus dengan alasan yang jelas atau enggak gimana, tapi kalau seandainya itu udah merupakan satu karakter dia suka gonta-ganti pasangan, saya bisa jamin ketika dia berumah tangga itu sama, nggak bakal bosenan orangnya. Itu pasti, itu bahaya. Dan kata begini, dalam berpacaran aja dia nggak setia, apalagi pada saat menikah juga nanti, gitu bisa. Jadi makanya perlu hati-hati ya cewek-cewek, saya katakan sekali lagi. Makanya belajarlah untuk belajar dicintai. Kalau ada cowok, jangan cewek ini yang ngejar-ngejar. Belajarlah jadi cewek yang dicintai. Apalagi kalau kamu yang sebagai perempuan ini anak Tuhan, ya belajarlah kalau misalnya ingin bawa cowok itu dekat sama Tuhan, kitanya yang harus kuat. Dengan lain kata, begini loh. Posisi anak Tuhan ibaratnya gini, itu ibaratnya kita tuh di atas. Nah, orang yang abal-abal, misalnya pasangannya itu abal-abal, itu posisinya itu di bawah. Dan kata dia kan di bawah, dalam bawah. Nah, ketika anak Tuhan ini cewek atau cowok lah ya, yang ingin menarik pasangannya yang nggak kenal Tuhan atau yang abal-abal ini, maka yang di atas kan otomatis kan harus kuat. Kalau nggak kuat dia yang jatuh. Jemplung ya. Benar, karena itu suatu prinsip begitu. Kalau kita ingin menyelamatkan orang yang di bawah, kita harus punya pegangan dulu yang kuat. Kalau kita nggak punya pegangan itu apa? Iman kita, kesetiaan kita, ya kan, iman kita kepada Tuhan, itu harus strong dulu, kuat. Jadi kalau seandainya kita tarik dia nggak mau, lepaskan, gitu loh. Kalau seandainya cowok itu seganteng apapun, cewek itu secantik apapun, kalau misalnya kita mau bawa kepada Tuhan, lalu dia
lalu menarik kita kembali untuk jauh dari Tuhan, lepaskan saja. Itu begitu. Nah sekarang kan banyak kan cewek apa? Sayang, kapan lagi? Zaman sekarang ganteng, cakep, cantik, kaya. Waduh, dilepaskan. Sayang. Sempurna. Ya kan? Nah kebanyakan orang mengejar materi, hal-hal yang fisik dibandingkan hal-hal kebahagiaan nanti yang akan datang. Karena apa? Karena hal itu sifat sementara. Lu dapat pada saat pacaran, kekayaan dia miliki itu bukan semuanya punya anaknya itu. Kalau bapaknya bangkrut gimana? Ya kan? Kalau dianya jatuh drop mau digembel, pada saat menikah udah hancur pula karena dibangun bukan atas dasar takut akan Tuhan, tetapi dibangun atas dasar kekayaan, ya kan, kecantikan apa gimana. Nanti kalau udah nggak cantik, kalau udah nggak ganteng, putus, cerai. Kalau seandainya maaf kata tiba-tiba masalah terjadi, pasangannya kena kecelakaan, mukanya bopengan, jerawatan atau gimana, wah udah jelek, gue tinggalin, wah itu bahaya. Itu bahaya banget. Cuman nggak jarang ada justru yang misalnya kayak kita mau ngeliat dari sudut yang berbeda lah. Misalnya waktu Kyong nih, waktu lu pacaran, bukannya misalnya, ini kan kejadian. Sebut saja. Apa sih yang bikin lu mau melakukan apa aja untuk cewek? Kasarnya, lu bela-belain jemputnya nggak deket bro. Kalau deket sih oke. Misalnya, Jakarta Bekasi gua. misalnya, nah apa sih yang bikin lu mau sampai segitunya gitu? Nggak tahu sih. Ini bucinnya sih sebenarnya. Bucin. Itu yang susah kayak. Nggak jarang juga misalnya kejadian itu nggak hanya taruh misalnya cuman jemput deh. Kalau udah sampai sayang banget kasarnya itu cewek salahnya kayak gimana juga pasti dimaafin kan. Betul. Itu banyak ya begitu. Kalau maafin cewek tuh 3 kali. Sekali maafin, 2 kali maafin, kalau udah 3 kali ya udah. Masa sih lu bisa? Saya- Bukannya lu dong, masa sih semuanya bisa? Rata-rata kayaknya enggak deh kalau udah jadi bucin itu. Betul. Sama yang susahnya gini loh, bukan secara cowoknya doang, ada cewek. Nggak sedikit cewek yang rela ngorbanin atau ngasih segalanya sama cowok karena apa sih? Dia bilang gue udah sayang deh, udahlah. Oh, iya. Dia minta apapun ya udahlah, gue kasih lah. Toh nanti dia akan jadi suami gue. Padahal belum tentu masih tahapnya pacaran nih. Itu dia. Sekarang ini kalau boleh dibilang, boleh ngelihat pacaran sekarang ini mungkin lebih berani dibanding dulu. Dulu nih banyak hal tabunya. Kalau sekarang Sekarang saya ngeri. pernah baca survei ini, zaman sekarang mau nyari kasarnya, maaf ngomong ya, cewek perawan itu susah. Betul. Karena semudah itu, dan sekarang ini perawan itu segitu nggak ada harganya gitu. Lah, di mall aja ada yang ciuman. Makanya gue bilang ini Ngeri sebetulnya sekarang. Waktu itu ngeliat di mall di Mungkin sekarang mungkin ada ciuman di depan bioskop, bukan di dalam bioskop, depannya lo. Nah itulah loh, makanya maksudnya sebetulnya apa sih yang harus kita pegang prinsipnya loh kayak. Dan saya yakin ya pasti ada anak Tuhan juga lah yang kayak gitu, nggak sedikit. Pasti. Nah Ya cuma itu maksudnya tadi. gini loh, kita rutin ke gereja segalanya macem yang nggak ngerti lah mesti gimana lagi sebetulnya sih. kembali kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh dia nggak bakal begitu. Tapi kalau anak Tuhan yang abal-abal bisa gitu. Dan salahannya orang-orang yang sekarang ini kita dapati bahwa kenapa begitu itu karena memang kebejatan moral itu kita nggak bisa pungkiri ya. Kenapa? Karena zaman sekarang dulu kita tabu dalam hal, mungkin itu terjadi di orang-orang Eropa saja gitu ya. Bagi orang Eropa di sana hal itu udah bukan tabu gitu. Tetapi sekarang karena orang sekarang tahu sendirilah media sosial apa semuanya ya kan, segala informasi masuk di mana-mana saja, dan sekarang banyak sekali toleransi dalam hal apapun. Bahkan LGBT aja sempat menjadi satu perbincangan di tempat kita ini ya kan, mau disahkan atau gimana ya kan. Itu kan merupakan satu membuktikan bahwa dunia ini memang moralnya sekarang lagi diporak-poranda, sehingga itu mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Tadi pagi saya nonton di YouTube bahwa saya nonton bahwa ini di negara Asia juga, di Jepang. Tahu nggak? Di Jepang itu kebanyakan itu pasangan itu kebanyakan mereka semuanya kumpul kebo. Kenapa? Dikatakan bahwa mereka kebanyakan hidup bareng dulu, pernikahan nanti. Jadi Punya mereka anak dulu malahan. bahkan juga kayak itu. iya, bahkan di Jepang kalau punya anak
sangat kalau di Jepang terbalik, mereka itu kalau mau punya anak tuh nggak mau. Iya, mereka nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak, mereka maunya udah begitu aja, kumpul hidup begitu aja. Kalau seandainya punya anak, mereka harus nikah. Nah, banyak kan mereka itu ketika disurvei, saya nonton juga, saya kaget. Kehidupan tuh anak-anak muda semua yang hidupnya begitu. Wah, luar biasa. Dan itu ternyata pun banyak di Indonesia seperti itu. Dan itu bahaya loh. Dan itu sangat bahaya. Itu, wah, saya katakan kalau bicara mau ciuman sekarang, mau ciuman di itu di depan, wah itu udah zaman sekarang banyak. Saya juga pernah dapati orang seperti itu, jalan-jalan sama istri saya melihat orang, wih parah banget ada. Terus buka kaca ngatain. Aduh, kagak lah gitu. Soalnya gue pernah tuh. Maaf kata lagi ya. nongkrong di jalan, buka kaca. Woi, pacaran jangan di tengah jalan. Ya di acaran di mana di mobil saya pernah lihat apa gimana Di flyover. wah pokoknya itu banyak sekali. Ini flyover. Iya, Luar biasa itu dan terjadi, dan itu kebanyakan anak-anak muda loh. Kalau di Alkitab dulu pernah ada kejadian mungkin kayak gini atau enggak sih? Maksudnya sampai separah. Kalau di dalam Alkitab ya mungkin tidak ada tidak diperjelas tokoh dalam apapun seperti ini. Cuma kejadian yang terparah yang Tuhan musnahin Sodom dan Gomora itu Betul. karena sudah terlalu. Bener. Secara keseluruhan aja ya, orang-orang di Sodom dan Gomora itu kan hidupnya seperti itu semua. Itu Paling parah loh, paling parah, Tuhan paling benci, makanya Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Nah, kejahatan Sodom dan Gomora itu sekarang rohnya itu sekarang sedang menyerang seluruh dunia. Sama nanya satu lagi nih kayak. Hati-hati. Misalnya sekarang ini kita ngebahas hanya dari sudut pandang sebagai kita anak-anak. Sebetulnya peran orang tua ada salahnya juga nggak sih orang tua dengan cara, maksudnya gini loh, kalau sekarang saya banyak ngelihat nih pacaran, sorry ngomong ya, pacaran dalam kamar, foto diranjang sama pacarnya, cuma bilangnya ya ngapa-ngapain, dan orang tuanya tahu nggak? Tahu, rata-rata kalau pacar datang pasti pacarannya di kamar, ada orang tuanya gitu dan mengizinkan. Itu salah. Atau ke rumah pacarnya, foto di kamar, main di kamar pacarnya. Anak kita cewek gitu main di kamar pacar cowoknya, cuman kita nggak ngapa-ngapain dan orang tuanya diam aja. Maksudnya orang tua ada andil juga. Lu belum mateng nih dan lu ngizinin anak lu cewek pacaran, pasti dibohongin lah. Iya. Udah pasti dibohongin. Benar. Dari semua temen lu yang lu kenal sekarang nih, dari 10 deh, sebutin sama gue yang pacaran dari SD dan akhirnya Boleh, lu ada perasaan namanya wanita Manusia. udah semakin dewasa sebilang gitu, tetapi kamu nggak boleh pacaran. Dan ketika cowoknya itu ada yang cowok datang pun, saya langsung bilang, anak saya jangan pacaran dulu ya. Saya bilang begitu. Kita Kalau teman, kamu tapi dekat. teman-teman datang nggak apa-apa, it's okay. Tetapi namanya kalau pacaran, pergi-pergi berdua pun juga kebanyakan saya larang.